Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki Gunung Kawalise yang mengalami hipotermia. Satu lagi korban gempa meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dua simpatisan kelompok radikal Poso menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Saya menyatakan melepaskan diri dari segala bentuk kegiatan radikal dan terorisme yang bertolak belakang dengan pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Momentum perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen bersejarah bagi dua simpatisan kelompok radikal di Kabupaten Poso. Kedua warga asal Kabupaten Sigi yang sempat terpapar radikalisme resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ikrar berlangsung hikmat dan penuh haru di Pos Komando Taktis Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir. Keduanya dengan lantang mengucapkan janji setia kepada NKRI, lalu mencium sangsaka merah putih sebagai simbol kembalinya mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ahmad Afandi dan rekannya, Sunardin, mantan simpatisan yang sebelumnya terpapar radikalisme, mengaku jika ikrar tersebut menjadi titik balik hidupnya. Ia berjanji akan membangun negara ini dan kembali ke masyarakat yang damai. Saya menyatakan ikrar untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulu saya punya pemikiran bertentangan dengan kesatuan negara Republik Indonesia. Insya Allah kedepannya kita akan membangun negara ini dan kembali ke masyarakat untuk membangun masyarakat yang damai. Hari yang bersejarah 17 Agustus saya telah berikrar kembali ke pangkuan NKRI, dan saya berharap kepada teman-teman yang belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mari kita bersama-sama untuk berikrar kembali ke pangkuan NKRI. Keduanya menyebut jika momentum 17 Agustus 2025 menjadi sejarah penting dalam hidupnya. Ia menegaskan tekad untuk meninggalkan paham radikal dan hidup dalam semangat kebangsaan. Mereka mengajak teman-temannya yang masih terpapar paham radikal agar segera kembali ke jalan yang benar. Saat ini, Satgas Madagoraya melalui program deradikalisasi terus melakukan pendekatan humanis terhadap kelompok dan masyarakat yang diduga masih terpapar paham radikal. Sebelumnya, Satgas Madagoraya juga melibatkan mantan napiter sebagai pelaksana upacara HUT ke-80 kemerdekaan RI di lapangan Taban JK Kabupaten Poso. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Kota Palu resmi menyandang status internasional, namun belum sepenuhnya beroperasi untuk penerbangan luar negeri. Untuk mempercepat persiapan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin rapat lintas instansi di Aula Polibu Kantor Gubernur. Sejumlah fasilitas penting masih harus dilengkapi, mulai dari perpanjangan landasan pacu hingga 3.000 meter, mesin pemeriksa X-ray, hingga pemisahan area penumpang domestik dan internasional. Ibu Wali
meminta waktu kepada kita untuk beliau membicarakan khusus soal tata ruang, karena ini terkait dengan perpanjangan runway dan juga pelebaran. Sehingga kita butuh lahan, dan alhamdulillah Ibu Wakil Wali Kota luar biasa semangatnya beliau untuk bagaimana supaya Kota Palu ini benar-benar menjadi kota tujuan internasional. Status internasional ini tak hanya membuka peluang penerbangan langsung internasional, tapi juga membangun harapan baru bagi calon jemaah haji di Sulawesi Tengah. Sebab selama ini jemaah harus berangkat melalui embarkasi Balikpapan yang memakan waktu dan biaya perjalanan tambahan. Dengan adanya embarkasi di Palu, jemaah dapat terbang langsung ke Arab Saudi. Upaya penggabungan kuota bersama Sulbar, Sulut, dan Gorontalo juga dilakukan agar memenuhi syarat minimal 4.000 jemaah dalam satu embarkasi. Langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Tadi sudah Pak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa mengarahkan kita untuk segera ke Sulawesi Barat untuk melakukan pembicaraan ya, dengan Kakanwil Sulawesi Barat maupun dengan Gubernur untuk meyakinkan bahwa mereka siap untuk bergabung. Selain fasilitas bandara, asrama haji di Sulteng dinilai siap dengan memanfaatkan gedung BPSDM yang mampu menampung jemaah dalam jumlah besar. Kanwil Kemenak Sulteng juga mendorong penambahan kuota haji hingga 2.500 orang sesuai perhitungan proporsi penduduk Muslim. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bagi masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang ingin melepas lelah serta menikmati liburan, wisata camping ground Balai bisa menjadi pilihan tepat. Lokasi wisata ini berada di pedalaman Desa Balai, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan saat liburan dan akhir pekan. Selain camping, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam yang mempesona, udara segar, dan mandi air sungai yang airnya jernih. Camping ground Balai ini sangat cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dan jauh dari kebisingan. Mereka bisa memasang tenda, menyalakan api unggun, hingga melakukan aktivitas di luar ruangan. Apalagi jauh dari permukiman sehingga pengunjung bisa betul-betul menikmati suasana dan menyatu dengan alam. Di kemah Kalin atau camping kali ini sangat berkesan, ya seperti yang kita lihat bahwa ini di alam terbuka begitu. Menurut saya yang menarik itu ini bagian sungai kecilnya. Sangat menarik, soalnya kita masih bisa menikmati alam yang masih alami, sejuk, terus dingin, hening. Jadi kalau kita menghilangkan stres itu ini enak sekali. Namun keberadaan destinasi wisata alam ini belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang masih rusak dan belum diaspal. Jika dikelola dengan baik, objek wisata ini bisa membantu menghidupkan perekonomian lokal. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgompas.